Shalom, sahabat renungan ceria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, hingga hari-hariku habis berlalu dalam malu." Renungan kita hari ini bertema setia meski tertekan. Sahabat renungan ceria, setiap orang tentu pernah merasakan perasaan tertekan. Mungkin tertekan dalam hal pekerjaan, dalam hal bergaul, dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya melihat tautan seseorang yang menggambarkan seperti sebuah rumus. Di situ ada usaha, kalimat kecil menggambarkan gagal, tertekan, hingga frustasi, dan tanda panah panjang yang diakhiri dengan kata sukses. Saya bertanya-tanya, apa sebenarnya arti tanda panah panjang ini? Ternyata ketika mengalami sebuah tekanan dan mengalami keadaan yang frustasi, ada proses panjang, yaitu proses untuk bangkit lagi dan meneruskan usaha hingga pada titik sukses. Sahabat renungan ceria, bacaan yang akan kita renungkan saat ini menggambarkan tentang Nabi Yeremia yang sedang mengalami frustasi dalam pelayanannya. Hal ini terlihat pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, di mana Yeremia mengutuk hari kelahirannya, dan pada ayat yang ke-17 menggambarkan ada keinginannya untuk tidak dilahirkan. Jika kita lihat runtutan peristiwa yang bisa kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, menceritakan tentang keberanian dari Yeremia yang mengumumkan penghukuman Tuhan atas Pasyur dan umat Yehuda. Di perikop selanjutnya, Yeremia juga menjelaskan bahwa ia dipaksa Tuhan untuk menyatakan penghukuman bagi bangsa yang bebal, hingga pada ayat yang ke-7b menyatakan bahwa pesan dan nubuat itu yang membuat ia menjadi olokan orang sebangsanya. Saat itu ia ditentang, ditolak, dan sepertinya Tuhan tidak membelanya. Hal ini yang membuat Yeremia seperti dalam situasi yang serba salah. Ingin meninggalkan pelayanannya karena hati nuraninya menderita. Hingga terlihat bahwa puncak pergumulan batin ini terungkap dalam bentuk keluhan pedih. Ingin mati, mirip dengan yang Ayub utarakan pada Ayub pasal yang ke-3. Sahabat ceria, sebagai manusia biasa, kita sering diperhadapkan pada situasi yang sulit, sehingga kita digoda untuk menyerah. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan bukan tidak membela, Dia tetap lakukan yang terbaik untuk kita. Tekanan seberat apapun, kita diberi kekuatan, penghiburan, dan keberanian untuk terus maju. Dia ingin kita terus setia. Lalu bagaimana ya supaya kita tetap setia? Yang pertama, menyadari bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Kita bisa lihat di Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikian, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hal inilah yang membuat kita terus mengalami sebuah penghiburan karena Allah adalah tempat perlindungan. Yang kedua, meyakini bahwa kita adalah pilihannya
dipanggil untuk melakukan tugas khusus. Pada Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Panggilan ini yang membuat kita memiliki kekuatan dan keberanian baru untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masa-masa sulit, itulah yang membuat kita lebih tangguh. Untuk itu, mari kita menjadi pribadi yang setia, karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Hingga nyata firman Tuhan bahwa ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Tetap semangat untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.